perkataan seorang salaf, kalau tidak salah namanya Abdullah bin Aun, zikrullahi dawa, mengingat Allah adalah obat dan mengingat manusia adalah penyakit. Maka kita hidup di zaman yang kita sangat butuh dengan ketenangan, butuh dengan kebahagiaan. Banyak hal yang kita sangka di sekitar kita mendatangkan kebahagiaan, ternyata mendatangkan penderitaan dan kegelisahan. Ini tidak disadari oleh banyak wanita. Mereka menganggap itu adalah sumber kebahagiaan, ternyata merupakan sumber kesengsaraan. Kemewahan dunia, berita ini, berita anu, ya, banyak hal, ya. Oleh karenanya kita sangat butuh hal-hal yang bisa membuat kita tentram. Dan di antara sebab ketentraman adalah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Orang-orang yang beriman dan tenang hati mereka dengan berzikir kepada Allah. Ketahuilah bahwasanya dengan berzikir kepada Allah maka hati menjadi tenang, menjadi tentram. Lihat, kita dengar berita betapa banyak orang tidak tentram, gelisah, ya. Banyak tangisan, banyak curhatan, ya. Ya, mereka tidak ragu-ragu untuk curhat di status, ya, baik di medsos atau di WhatsApp, ya, menunjukkan kegelisahan yang mereka alami. Kalau kita mau cek sebabnya, ternyata kurang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana kita jauh dari mengingat Allah, sebesar itulah kesengsaraan kita. Lagi di zaman sekarang dengan adanya medsos, kita semakin lupa untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka saya tekankan kepada ibu-ibu untuk banyak berzikir kepada Allah. Zikir kepada Allah itu faedahnya sangat banyak. Sampai Ibnu Qayyim menyebutkan lebih dari 70 faedah. 70 faedah, ya, yang dirasakan oleh seorang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan faedah tersebut duniawi maupun ukhrawi. Bukan cuma ukhrawi saja, duniawi. Di antaranya adalah kebahagiaan. Di antaranya adalah kebahagiaan. Oleh karenanya, di antara sekian banyak ibadah yang masih Allah tetapkan sampai di hari akhirat adalah ibadah zikir. Di surga enggak ada lagi puasa. Mana ada puasa di surga? Rugi, ya. Sudah di surga enggak ada lagi puasa. Di surga enggak ada lagi misalnya ibadah salat malam. Kita tidak datang riwayat menjelaskan harus salat 5 waktu di surga, ya. Tetapi disebutkan di surga ada tetap zikir. Makanya disebutkan di antara kenikmatan yang dirasakan oleh penghuni surga adalah berzikir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yulhamuna at-tasbih wat takbir wat tahlil kama tulhamuna an-nafas." Mereka diberi ilham oleh Allah untuk bertasbih, bertahlil, bertakbir di surga sebagaimana kalian di dunia diilhamkan untuk bernafas. Bagaimana kita bernafas dengan mudahnya, ringannya, dan kita senang dengan nafas tersebut, maka di akhirat kelak para penghuni surga dibuat suka berzikir, bertasbih, bertahlil. Kenapa? Di situ ada kebahagiaan. Di situ ada kebahagiaannya. Di situ ada kebahagiaan, ada kenyamanan. Maka orang yang sering berzikir di dunia maka dia akan bahagia. Sampai Ibnu Taimiyah membuat suatu ibarat yang luar biasa. Dia mengatakan zikir kepada Allah bagi manusia seperti air bagi ikan. Ikan akan sengsara ketika dia dipisahkan dari air. Dia baru bisa nyaman kembali ketika dimasukkan ke dalam air. Kita ini, makanya ibu coba kalau ibu lagi sedih, lagi sengsara, lagi enggak bahagia, lagi gelisah, buka Al-Quran. Zikir banyak. Istighfar zikir, takbir zikir, tahlil zikir, subhanallah zikir. Di antaranya baca Al-Quran. Seluruh kita punya wirdul yaumi, yaitu wirid harian. Ya, Rasulullah menganjurkan kita punya wirid harian, terutama di malam hari. Untuk di antara wirid harian tersebut baca Al-Quran. Kalau bukan baca Al-Quran, salat malam, terserah. Bisa gabungkan dua-duanya, baca Al-Quran sambil salat malam lebih indah. Tapi kalau tidak mampu, ya salah satunya atau gabungkan dua-duanya, ya. Nah, ini yang mungkin kalau teori sudah sering ibu-ibu dengar, ya. Bosnya zikir tuh bikin tenteram, bikin tenang. Tapi saya ingin ibu-ibu apa? Praktekkan. Karena secara duniawi kita pun mendapatkan kebahagiaan. Bahkan di antara faedah duniawi orang yang berzikir, dia diberi kekuatan fisik, bukan cuma kekuatan hati. Dan ini secara logika benar, karena ketika seorang berzikir, hatinya menjadi kuat. Ketika hatinya menjadi kuat, mempengaruhi kekuatan fisiknya. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi, Ad-Da' wad Dawa, bagaimana kaum muslimin ketika berperang melawan musuh,
Romawi dan Persia, terutama Romawi, kaum muslimin jumlahnya lebih sedikit. Kemudian peralatan perang juga cuma sedikit. Musuh mungkin 2 kali lipat, minimal 2 kali lipat, bisa 3 kali lipat, 4 kali lipat, 5 kali lipat. Dengan fisik mereka yang lebih besar-besar, orang Eropa lebih besar-besar daripada orang Arab secara fisik. Kemudian kekuatan alat perang lebih hebat. Tapi kenapa kaum muslimin bisa menang? Di antaranya karena kekuatan apa? Hati mempengaruhi kekuatan fisik. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam surat Al-Anfal, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran. Wahai orang beriman, jika kalian bertemu dengan musuh, tegarlah wadhkurullaha, dan jangan lupa ingat kepada, berzikir kepada Allah. Berarti zikir kepada Allah kunci sukses dalam peperangan. Kenapa? Mendatangkan apa? Kekuatan. Karena kekuatan hati punya pengaruh terhadap apa? Fisik. Demikian kita lihat secara medis juga demikian ya. Bukankah orang kalau dia down hatinya, fisiknya melemah enggak? Melemah. Buktinya pas corona banyak yang banyak pikiran mudah meninggal. Kenapa? Dia tidak imunnya jadi jatuh ketika hatinya lemah. Makanya ketika Aisyah didatangi oleh Fatimah radhiyallahu anha, putri Nabi, suaminya Ali bin Abi Thalib, dan mereka hidup dengan kesederhanaan sampai Fatimah akhirnya bekerja keras ya, sampai tangannya kapalan ya, karena saking dia sering menggiling alat penggiling gandum ya, dan itu berat ya, dia yang giling. Akhirnya ketika dia mendengar Rasulullah SAW mendapatkan ghanimah, dan di antara ghanimah ada sabaya, yaitu ada budak-budak wanita, maka dia minta kepada Nabi agar diberikan satu jadi pembantu. Kebetulan dia datang ke Aisyah, qadarullah Rasulullah SAW lagi tidak di rumah. Akhirnya dia pulang, Aisyah radhiyallahu anha kabarkan, ya Rasulullah, tadi putrimu begini-begini. Akhirnya Rasulullah SAW pun datang menyampaikan kepada Fatimah. Ternyata Rasulullah SAW tidak kasih pembantu kepada Fatimah. Rasulullah SAW mengutamakan para sahabat ashabu suffah yang tinggal di suffah di belakang masjid dalam kondisi kelaparan. Mending budaknya dijual, yang hartanya diberikan kepada mereka orang-orang miskin. Rasulullah lebih mendahulukan orang miskin daripada putrinya sendiri. Tapi Nabi kasih solusi. Kata Rasulullah SAW kepada Fatimah dan Ali, ya, sebelum kalian tidur, tusabbihina, hendaknya kalian bertasbih 33 kali. Kata Rasulullah SAW, ala adullukuma bima huwa khairun min khadim. Maukah aku tunjukkan kepada kalian berdua tentang perkara yang lebih baik daripada pembantu? Apa yang lebih baik daripada pembantu? Rasulullah suruh berzikir, tasbih 33 kali sebelum tidur, tahlil 33 kali, alhamdulillah, tahmadinallah, alhamdulillah, tahmid 33 kali sebelum tidur, dan takbir 34 kali sebelum tidur. Ini lebih baik daripada pembantu. Kata para ulama, siapa yang melakukan ini, dia bangun nanti dalam kondisi segar. Dan coba ibu praktekkan, ibu lagi lemah, lagi capek, lagi baca zikir ini, insya Allah kuat besok beraktivitas. Ini diantara dalil yang menunjukkan bahwasanya zikir itu dia memberi bukan cuma kuatan hati, tapi juga kuatan apa? Fisik. Karena secara medis, hati yang kuat, hati yang tentram, hati yang tawakal kepada Allah membuat fisiknya menjadi apa? Kuat. Ini kenyataan. Secara medis maupun secara syar'i. Maka ibu-ibu, kenapa ibu-ibu ini terlalu manja? Karena kurang berzikir, terlalu lebay, bukan terlalu lebay, terlalu baper, ya, terlalu baper kenapa? Karena kurang berzikir, terlalu baper. Coba kalau ibu sering berzikir, gimana nggak terlalu baper? Tiap hari nonton berita, tiap hari ikut berita artis inilah, artis anulah, ikut beritanya. Artis ini suaminya matilah, artis ini jadi janda lah, artis ini kawin lah, artis ini anulah, ikut berita semua. Gimana nggak jadi baper orang? Tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya harap ini kajian saya biar nggak sia-sia, nanti pulang mulai berzikir. Insya Allah ibu-ibu, insya Allah aja lemas, menunjukkan tidak niat. Insya Allah ibu-ibu, insya Allah. Jadi ini di antara sebab utama kebahagiaan.
banyak berzikir kepada Allah. Dan zikir-zikir kita umum, zikir pagi petang jangan lupa ya. Baca Quran target setiap hari. Saya tidak usah suruh 1 juz, mungkin berat. Sedikit-sedikit yang penting baca. Apalagi duduk baca terjemahnya, dengar tafsirnya. Ada sekarang Quran Tadabbur, kan ada program saya, aplikasi gratis. Gratis saja tidak di-download, gimana kalau bayar? Tinggal download, dengar ini satu ayat dinikmati itu nambah kebahagiaan. Apa kata Rasulullah SAW? Apa namanya? Al-baqiyatus salihat, ya. Yang lebih dicintai oleh Allah lebih dicintai oleh Nabi SAW mimma talat alaihi syams. Ini empat zikir yang lebih Nabi sukai daripada dunia dan seisinya. Dari apa yang matahari terbit di atasnya, matahari terbit di atas bumi ini. Lebih dicintai daripada dunia dan seisinya. Al-baqiyatus shalah itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Apa susahnya kita bilang gitu? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ketika berjalan, ketika lagi bengong, ketika naik kendaraan, ya. Ketika lagi ngantri sesuatu. Kita ini masalahnya sedikit-sedikit ngisi waktu dengan nonton Facebook. Ngisi waktu dengan nonton berita selebriti. Terkadang nonton berita ustadz yang seperti selebriti juga, repot. Jadi akhirnya selebriti syar'i katanya, repot. Habis waktu. Terus gimana mau bahagia? Kita renungkan diri kita masing-masing ya. Demi Allah, siapa yang suka berzikir, dia akan bahagia. Siapa yang meninggalkan zikir, dia seperti ikan yang terlepas dari apa? Air. Kalau sudah biasa, dia kehilangan kebahagiaan tersebut. Cuma kita kadang-kadang ikut hawa nafsu, pingin tahu ini, pingin tahu anu. Jadi jangan lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara zikir rutin yang bisa kita lakukan, zikir pagi petang ya. Susahnya apa saja kita mengucapkan subhanallah wa bihamdihi. Kata Nabi SAW, siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi 100 kali, ya, maka diampuni dosa-dosanya. Wa in kanat mithla zabadil bahri, meskipun dosa-dosanya seperti banyak buih di lautan. Apa susahnya? Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah sampai 100 kali. Sambil kita hayati maknanya. Subhanallah maksudnya maha suci Engkau ya Allah dari segala yang mereka sifatkan. Mereka bilang Kau punya anak, Kau tidak punya anak. Mereka menyembah selain Engkau, sungguhnya Kau tidak berhak disembah kecuali Engkau, kecuali dirimu. Mereka suudzon kepadamu, Engkau maha suci, tidak pantas untuk disuudzoni. Mereka menyangka Engkau ciptakan makhluk tanpa dibangkitkan untuk diadili. Maha suci Engkau ya Allah. Banyak tuduhan-tuduhan buruk kepada Allah, kita tepis dengan mengatakan subhanallah wa bihamdihi, maha terpuji. Engkau dipuji dengan segala kenikmatanmu, Engkau dipuji dengan segala keputusanmu. Dan banyak, ini harus belajar sehingga ketika kita berzikir, zikir berkualitas. Siapa yang baca la ilaha illallah dahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli syai'in qadir 100 kali, maka akan dihapuskan ya. Seperti dia mendapatkan pahala seperti mereka 10 orang budak. Dan kalau kita memerdekakan budak itu, setiap anggota tubuh yang kita merdekakan dari budak, anggota tubuh kita juga dimerdekakan dari neraka jahanam. Apalagi 10 orang budak. Dapat 100 kebaikan, dapat dihapuskan 100 keburukan. Dan akan menjadi penjaga dia sampai sore hari kalau dia baca di pagi hari. Banyak. Apa kata Rasulullah SAW? Kalimatani habibatani ila rahmani thaqilatani fil mizani khafifatani al lisani. 2 kalimat yang mudah di lisan, berat di timbangan, dicintai oleh Allah. Di lisan mudah, ringan, tapi timbangan berat dan dicintai oleh Allah. Subhanallah bihamdi, subhanallah azim. Subhanallah bihamdi, subhanallah azim. Apa susahnya? Kita ulang-ulang. Subhanallah bihamdi, subhanallah azim, subhanallah bihamdi. Ya. Rasulullah mengatakan, maukah aku tunjukkan kepada girasil jannah? Kata girasil jannah itu tanaman di surga. Ucapkan la haula wala quwata illa billah. Diberi tanaman di surga. Semakin banyak, semakin tanaman banyak ditanam buat kita di surga. Ini banyak sekali. Kata Nabi SAW, alhamdulillah tamla'ul mizan. Ucapan la alhamdulillah memenuhi timbangan. Artinya pahalanya besar. Makanya kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ibadah yang ringan pahalanya besar, namun ditinggalkan oleh banyak orang adalah zikir. Ibadah ringan pahalanya besar, namun tidak semua orang diberi taufik untuk berzikir. Tidak semua orang diberi taufik oleh Allah untuk melakukan ibadah tersebut, itu ibadah zikir. Maka ini kelihatannya sepele ibu-ibu, tapi ini adalah senjata kita ya, agar kita tentram, agar kita kuat beraktivitas,
agar kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala.